guys, kami dari kelompok 2. Saya Noperdi Sakrebau. Saya Manuel Christmas Bananek. Kami akan memaparkan tentang jejaring makanan yang ada dalam ekosistem sawah. Selamat menyaksikan. Sawah merupakan ekosistem buatan karena di dalam proses pembuatan sawah ada campuran tangan manusia. Terdapat dua komponen dalam ekosistem sawah, yakni komponen abiotik dan komponen biotik. Komponen abiotik adalah komponen yang tak hidup, seperti air, batu, tanah, kayu, udara, dan lain sebagainya. Sedangkan komponen biotik adalah komponen yang hidup atau makhluk hidup seperti hewan, seperti belalang, katak, kumbang daun, semut, ular, burung, capung, tutut, biawak, dan lain sebagainya, serta juga tumbuh-tumbuhan seperti padi, rumput, pisang, kelapa, singkong, sirsak, labu, jagung, serta juga manusia. Dalam sebuah ekosistem terdapat sebuah istilah yang disebut rantai makanan. Rantai makanan adalah pengalian energi dari sumbernya dalam tumbuhan melalui sederetan organisme yang makan dan yang dimakan. Seperti halnya padi. Padi akan dimakan oleh organisme belalang. Setelah itu, belalang akan dimangsa oleh organisme kodok. Setelah itu, kodok akan dimangsa oleh organisme lain, yakni ular. Kemudian ular mati dan kemudian ular akan diuraikan oleh dekomposer. Hasil inilah yang menjadi nutrisi bagi tumbuhan, yakni padi itu sendiri. Jadi, inilah yang disebut sebagai rantai makanan. Kumpulan dari beberapa rantai makanan disebut sebagai jejaring makanan. Jadi, jejaring makanan merupakan rantai makanan yang lebih kompleks karena gabungan dari beberapa jejaring makanan. Dan organisme satu tidak bergantung kepada satu jenis organisme saja, seperti halnya ular. Tidak hanya mengkonsumsi tikus, tetapi ular juga dapat mengkonsumsi ayam. Itu juga belalang. Belalang tidak hanya bisa mengkonsumsi padi saja, tapi belalang dapat mengkonsumsi dedaunan dari pohon-pohonan. Ketika kami melakukan penelitian di sawah di mana tempat kami meneliti, kami tidak menemukan gejala kerusakan ekologis yang sangat signifikan. Akan tetapi ketika kami datang di sawah tersebut, kami menemukan beberapa sampah, terkhususnya sampah plastik, seperti sampah bekas minuman saset maupun sampah MSG ataupun penyedap rasa. Hal ini jika dibiarkan ataupun dilestarikan ataupun dibudidayakan, maka sampah plastik ini akan berdampak karena plastik mengandung mikroplastik dan itu sangat berbahaya untuk makhluk hidup, terutama untuk manusia. Dan kami juga menemukan beberapa pupuk pestisida yang tentunya suatu saat akan merusak
tanah ataupun sawah, walaupun sekarang nampaknya tidak mengalami kerusakan, tetapi jika digunakan terus-menerus akan berdampak kepada kesuburan tanah dan kerusakan tanah. Ketika kami meneliti di sana, kami juga sempat mewawancarai beberapa petani, dan petani di sana mengatakan bahwa selama ini tidak ada kerusakan yang sangat signifikan untuk sawahnya, akan tetapi kerusakan yang terjadi biasanya disebabkan oleh cuaca yang tidak mendukung. Karena sawah di mana kami meneliti ini dekat sekali dengan waduk, yakni Waduk Cirata, sehingga ketika terjadi hujan yang lebat atau cuaca ekstrim, maka akan menimbulkan kerusakan pada padi seperti terendamnya padi, sehingga hal ini merugikan bagi petani, ataupun kekeringan karena padi tidak mendapatkan suplai air dan padi akan mengering atau akan rusak. Di sisi lain juga kami melihat bahwa di sawah di tempat kami meneliti banyak sekali hama di sana, seperti kumbang daun, belalang, burung, dan lain sebagainya. Hal ini tentunya akan merugikan petani. Akan tetapi, pembasmian hama yang terlalu ekstrim akan berdampak terhadap ekosistem. Karena ketika belalang punah, maka hewan-hewan lain akan bermunculan. Oleh sebab itu, dibutuhkan yang namanya keseimbangan. Saran dari kelompok kami, kita sebagai orang-orang yang diciptakan oleh Tuhan, segambar dengan serupa Allah, kita juga harus mencerminkan karakter Allah, yaitu Allah yang kasih, sehingga kita, manusia yang telah diselamatkan, melakukan kasih atau akan melakukan kasih tidak hanya kepada sesama, tetapi juga kepada makhluk hidup yang lain seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan, sehingga ekosistem di bumi tercinta ini akan terjalin dengan baik. Sekian dari kelompok kami. Tuhan Yesus memberkati.